Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Zulkarnain SEMM, pada Bapak C. Gunawan, dan mahasiswaku Asgina ya. Ya, Pak. Ini sore yang sangat penting ini buat langkah ke depan untuk Asgina Fauziah ya. Karena syarat untuk lulus dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia adalah harus melakukan membuat penelitian ya. Dan hari ini kita akan membahas seminar proposal penelitian. Nah, tentu saja langkah penting ini harus diantisipasi dengan baik oleh kita bersama. Dan luar biasanya ini adalah dilakukan secara online ya. Yang biasanya kita tatap muka ya. Dan mahasiswanya udah takut duluan begitu lihat wajah saya yang angker. Tapi kali ini enggak. Pak Bambangnya jauh, Pak Cego jauh, Pak Zul jauh ya. Dan suasananya bisa lebih nyaman. Sekaligus kita silaturahim dalam on air gitu ya. Iya. Oke ya. Saya akan persilahkan mungkin Pak Zul dulu mungkin ada kata pembukaan atau Pak Cegun silahkan. Iya, Siti Asgina ya. Iya, Pak. Silakan sampaikan dengan baik maksud dari proposal penelitian ini ya. Tidak harus gerasa-gerusu ya. Tak apa-apa, pelan-pelan saja gitu ya. Runut ya. Kita akan siap menikmati penyajian dari Siti Asgina Fauziah hari ini ya. Enggak, Pak C. Gunawan? Ya, dilanjut aja Pak. Ya, silakan Mas Gina. Terima kasih kepada Bapak Penguji dan Bapak Pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Bambang Somantri SEMM dan Bapak Zulkarnain SEMSI, dan yang saya hormati Bapak Pembimbing, yaitu Bapak C. Gunawan SEMM. Perkenalkan, nama saya Siti Asgina Fauziah dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Financial Attitude dan Financial Knowledge terhadap Financial Management Behavior. Poin pembahasan yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Baik, langsung saja ke poin pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan. Berikut ini ada beberapa fakta-fakta yang melatar belakangi mengapa judul penelitian ini saya angkat untuk diteliti. Yang pertama, adanya fakta bahwa peningkatan transaksi e-commerce. Pada tahun 2018, Bank Indonesia mengumumkan bahwa transaksi online mencapai 77,766 triliun rupiah. Nilai tersebut menjadi sangat besar apabila dibandingkan dengan nilai transaksi di tahun sebelumnya, di mana peningkatan ini mencapai 151%. Artinya, 1,5 kali lipat dari nilai transaksi pada sebelumnya. Nilai transaksi ini meningkat seiring dengan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. E-commerce menjadi daya tarik tersendiri pada masa ini, karena mereka banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, baik itu bagi konsumen maupun bagi pedagang. Bagi pedagang, e-commerce ini digunakan untuk memperluas pasar jangkauan mereka. Sementara bagi sisi konsumen, ini menjadikan mereka memudahkan dalam berbelanja online. Nah, para konsumen juga semakin mudah dengan adanya fitur-fitur layanan yang diberikan oleh para e-commerce. Di antaranya adalah layanan akses informasi produk yang sangat mudah.
yang kedua adanya layanan transaksi dengan pembayaran yang terintegrasi, yang ketiga adanya layanan feedback pelanggan, dan adanya diskon-diskon yang sangat besar yang tidak kita temui di pasar konvensional. Sehingga pada saat ini banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong beralih untuk berbelanja online ditimbang mereka berbelanja konvensional. Nah, menjamurnya toko online ini juga membentuk suatu pola perilaku baru yang cenderung negatif, yaitu perilaku konsumtif. Guru besar FEB Universitas Indonesia, Profesor Renal Kasali menyatakan bahwa adanya penyakit akut di masyarakat kelas menengah, yaitu budaya konsumerisme, di mana keputusan pembelian ini ditekankan pada atas keinginan semata, bukan atas dasar untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Lalu, pada tahun 2015, OJK merilis data bahwa adanya peningkatan pada marginal prosperity to consume dan adanya penurunan pada marginal prosperity to save. Artinya, masyarakat saat ini cenderung menghabiskan uang mereka untuk berbelanja dibandingkan untuk menabungnya. Nah, fakta selanjutnya adanya gerakan literasi keuangan yang didorong oleh pemerintah langsung. Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa beliau menginginkan adanya peningkatan angka literasi dan inklusi keuangan. Karena jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia memiliki gap yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Lalu, fakta lain adalah adanya dominasi jumlah usia muda. Dari data BPS, pada tahun 2018, menyatakan bahwa 1/4 dari total penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda. Hal tersebut juga sama halnya dengan jumlah dominasi penduduk di Sukabumi, di mana dominasi usia muda itu lebih banyak dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Nah, beberapa fakta tersebut menyadarkan kita akan pentingnya pengelolaan keuangan. Karena jika tidak memungkinkan kita dapat menjadi salah satu dari orang yang memiliki gaya hidup seperti yang tertera dalam tabel berikut ini. Berdasarkan survei Manulife Investor Sentiment Index pada pengelolaan keuangan jangka pendek menyatakan bahwa hasil dari surveinya menunjukkan 53% responden menghabiskan 70% dari pendapatan mereka untuk berbelanja. Dan 1 dari 10 responden menghabiskan 10% pendapatannya untuk berbelanja. Selain itu, 60% dari responden mengaku ingin dapat mengontrol pengeluaran dengan lebih baik, namun tidak memiliki tools yang memadai. Lalu, 53% dari responden mengaku menyesal tidak mempersiapkan perencanaan keuangannya sejak dini. Selanjutnya, dari pola perilaku tersebut menjadikan indeks keuangan Indonesia berada di angka 29,66% pada tahun 2016. Memang jika dilihat adanya peningkatan angka indeks literasi keuangan nasional jika dibandingkan dengan tahun 2013, namun peningkatan ini tidaklah tinggi. Sehingga pemerintah menginginkan adanya peningkatan indeks literasi keuangan. Dan seperti apa yang telah tadi saya sampaikan, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia itu memiliki gap angka yang sangat tinggi dibandingkan jika negara Malaysia, Singapura, dan Thailand yang memiliki indeks literasi keuangan di atas 80%. Lalu di sini ada indeks literasi keuangan secara provinsi, yaitu di sini ada Jawa Barat, berada di angka 38,70%. Memang angka ini lebih tinggi jika dibandingkan secara nasional, tapi tetap saja masih jauh di bawah 50% dan jauh di bawah dengan angka literasi keuangan negara ASEAN lainnya. Nah, lalu pada tahun yang sama, OJK juga mengadakan survei pada sikap dan perilaku keuangan masyarakat Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa 96,81%
masyarakat mengaku memiliki tujuan keuangan. Namun, seperti yang dapat dilihat di slide presentasi tersebut, tujuan keuangan masyarakat masih untuk jangka pendek, sama halnya dengan pada perilaku keuangan masyarakat yang memiliki persentase yang dominasinya hanya untuk tujuan jangka pendek. Selanjutnya, berikutnya adalah mengapa generasi milenial yang ditekankan pada penelitian ini, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa adanya fakta Indonesia didominasi 1/4 dari total penduduknya oleh generasi muda, dan sama halnya dengan masyarakat Sukabumi didominasi oleh masyarakat di usia generasi milenial. Berikut adalah data masyarakat Sukabumi yang memiliki usia muda yang termasuk pada generasi milenial. Jika dilihat di sini, jumlah generasi milenial Sukabumi jika dibandingkan dengan total penduduknya, yaitu adanya yaitu sepertiganya dari total penduduk, karena Sejenak. ya, terima kasih. Selanjutnya, di slide berikutnya, nah di sini kita bisa melihat data bagaimana generasi milenial menghabiskan uang mereka. Berdasarkan survei yang dilansir di tirta.id, menunjukkan angka 71,4% uang yang dihabiskan generasi milenial hanya untuk makan di luar, dan 31,7% untuk bahan makanan yang tersisa, 27,4% untuk alkohol, 26,5% untuk hura-hura, dan 24,9% untuk belanja bahan makanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa generasi ini hanya mengalokasikan keuangannya untuk jangka pendek. Lalu, bagaimana dengan generasi milenial di Sukabumi? Saya telah melakukan prasurvei yang dilakukan pada generasi milenial, yaitu dengan hasil 85% dari responden memiliki perencanaan keuangan, 77,5% mengalokasikan pendapatan mereka untuk menabung, namun 25% diantaranya memiliki pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatannya, sehingga alokasi tabungan pada bulan sebelumnya terpaksa mereka ambil kembali untuk memenuhi kebutuhan di bulan tersebut karena pengeluaran mereka lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hasil lain yaitu 62,5% menunjukkan bahwa mengaku memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet hanya untuk berbelanja online jika dibandingkan memanfaatkannya untuk kemudahan akses investasi. Dan 85% dari responden tersebut juga mengaku terbantu dengan adanya dompet digital. Nah, seperti yang kita ketahui, dompet digital ini dimiliki oleh perusahaan e-commerce ataupun perusahaan yang bekerja sama dengan para e-commerce yang ada di Indonesia. Sehingga dapat kita ketahui ketika kita menyimpan atau generasi milenial menyimpan uangnya di dompet digital, uang tersebut akan lari untuk berbelanja dibandingkan dengan untuk investasi lainnya. Nah, saya tegaskan kembali, untuk penelitian ini fokus pada 3 variabel, yaitu untuk X1-nya adalah financial attitude, untuk X2-nya adalah financial knowledge, dan untuk variabel Y-nya adalah financial management behavior. Nah, selain itu juga, ketiga variabel ini pernah diteliti sebelumnya, dan telah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional dan ada juga jurnal nasional. Yang saya jadikan referensi di sini ada 6 jurnal, diantaranya 5 artikel jurnal internasional dan 1 artikel jurnal nasional. Untuk 5 artikel jurnal internasional ini terdiri dari negara Amerika Serikat dan Vietnam.
Nah, dari fakta, data, dan penelitian terdahulu tersebut terbentuklah rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Ada 3 rumusan masalah yang terbentuk. Yang pertama adalah, apakah financial attitude berpengaruh terhadap financial management behavior? Yang kedua adalah, apakah financial knowledge berpengaruh terhadap financial management behavior? Yang ketiga adalah, apakah financial attitude dan financial knowledge berpengaruh terhadap financial management behavior? Lalu, untuk tujuan penelitiannya ada 3, di mana tujuan ini untuk mengetahui financial attitude terhadap financial management behavior, pengaruhnya seperti apa. Lalu untuk poin kedua adalah untuk mengetahui pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui variabel financial attitude dan financial knowledge terhadap financial management behavior. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya ada dari 2 sisi. Dapat dilihat dari sisi teoritis dan ada yang praktis. Dari secara manfaat teoritis sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menambah kekayaan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pada perilaku manajemen keuangan masyarakat. Dan untuk menambah pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan mengenai teori berdasarkan topik yang diangkat. Sedangkan manfaat penelitian secara praktisnya yaitu diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi khususnya bagi para pengambil keputusan di pemerintahan dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan untuk meningkatkan angka literasi keuangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan manfaat lainnya itu diharapkan penelitian ini sebagai referensi bagi kalangan generasi milenial bahwa pengelolaan keuangan itu sangatlah penting, mengingat kondisi keuangan itu tidak hanya untuk jangka pendek saja, tapi untuk jangka panjang juga. Selanjutnya, di sini ada sistematika penulisan terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga ada bab 3 metode penelitian, yang keempat yaitu bab 4 mengenai analisis dan pembahasan, dan yang kelima adalah bab 5 penutup. Selanjutnya adalah poin tinjauan pustaka. Di sini berdasarkan variabel yang tadi saya sebutkan di awal, ada landasan teori yang menunjangnya. Untuk teori yang utama pada penelitian ini adalah grand theory management. Yang kedua adalah middle teorinya, yaitu manajemen keuangan. Sedangkan untuk apply teorinya, di sini yang pertama adalah financial management behavior. Seperti yang tertera di slide, perilaku keuangan itu adalah mengenai cara seseorang dalam mengelola keuangannya, menabung, mengendalikan kartu kredit, dan masalah debit, asuransi, merencanakan keuangan dana pensiun, mengelola pajak, dan melakukan perilaku keuangan yang bertanggung jawab. Nah, untuk financial behavior ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya menurut Zhu dan Jian, yaitu faktor consumption, yang kedua adalah faktor cash flow management, yang kedua adalah faktor investment, dan yang terakhir adalah credit management. Lalu untuk apply theory yang kedua adalah financial attitude, di mana financial attitude ini dipengaruhi oleh psikologis si manusianya itu sendiri dalam mengelola keuangan, dalam memutuskan keuangan mereka. Nah, ada konsep mengenai sikap keuangan menurut Purham yang diantaranya adalah obsession, power, effort, inadequacy, retention, dan security. Lalu, untuk apply teori yang terakhir adalah financial knowledge.
menurut OJK, literasi finansial ini adalah sebuah konsep dalam masyarakat bagaimana mereka ketika mengetahui konsep finansial literasi keuangan ini untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks finansial. Nah, untuk financial knowledge sendiri di sini ada 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor pengetahuan keuangan pribadi, yang kedua adalah tabungan dan pinjaman, yang ketiga adalah asuransi, dan yang terakhir adalah investasi. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai penelitian terdahulu yang di awal tadi telah saya singgung. Di sini ada beberapa penelitian mengenai 3 variabel yang saya angkat, di antaranya menunjukkan hasil bahwa sikap keuangan dan pengetahuan keuangan itu mempengaruhi. Namun ada satu penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan keuangan itu tidak memiliki pengaruh karena pendidikan keuangan kurang efektif di negara atau wilayah berpenghasilan rendah menengah. Seperti itu. Di sini ada kerangka berpikir. Nah, untuk kerangka berpikir ini terbentuk dari landasan teori yang tadi telah saya sampaikan, lalu dari penelitian terdahulu, maka terbentuklah sebuah kerangka berpikir yang dengan bunyi hipotesis untuk variabel X1, yaitu variabel financial attitude adalah terdapat pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior. Dan untuk variabel yang kedua, yaitu menghasilkan bunyi hipotesis, yaitu terdapat pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior. Dan yang terakhir, gabungan variabel financial attitude dan financial knowledge terhadap financial management behavior memiliki pengaruh. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar model analisis yang digunakan. Di situ tertera ada financial attitude sebagai X1, financial knowledge menjadi X2, dan financial management behavior untuk variabel Y-nya. Selanjutnya adalah bunyi hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini. Masing-masing dari variabel X ini memiliki hipotesis HO dan HA, di mana HO itu adalah hipotesis yang tidak terdapat pengaruh, sedangkan HA adalah terdapat pengaruh. Dan untuk hipotesis yang ketiga ini adalah gabungan dari financial attitude dan financial knowledge terhadap financial management behavior. Untuk HO-nya itu tidak memiliki pengaruh, sedangkan untuk HA-nya adalah memiliki pengaruh. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif ini bersifat kuantitatif atau statistik. Dan peneliti berharap dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif ini dapat menjawab hipotesis-hipotesis yang telah tadi disampaikan, yaitu diterima atau tidak, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya adalah Sukabumi. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan Maret dan diharapkan selesai di bulan Agustus atau sebelumnya. Dan untuk populasi yang dipilih adalah generasi milenial Sukabumi. Sedangkan untuk sampelnya adalah 400 orang generasi milenial Sukabumi. Nah, untuk sampelnya sendiri, angka tersebut didapatkan dari teknik sampling dengan rumus Swopin, sehingga didapatkan 400 orang yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, nah di sini adalah
teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner yang akan disebarkan kepada 400 sampel yang dipilih. Dan untuk skalanya sendiri menggunakan skala Likert. Selanjutnya, di sini ada sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Ada data sekunder dan ada data primer. Untuk data sekundernya sendiri, ada buku, jurnal, berita, dan website yang terpercaya. Sedangkan untuk data primernya sendiri, yaitu hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada rancangan analisis. Rancangan analisis ini ada 4. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, dan yang keempat ada uji regresi linier berganda. Nah, untuk 2 poin pengujian pertama, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, digunakan untuk menguji instrumen penelitian. Nanti akan disebarkan terlebih dahulu kepada 30 kuesioner terhadap 30 sampel peneliti. Setelah didapatkan datanya, akan dilakukan uji instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian tersebut valid dan reliable. Nah, setelah didapatkan hasilnya valid dan reliable, baru akan disebarluaskan kepada 400 sampel yang terpilih. Lalu, setelah didapatkan datanya, akan diuji oleh uji asumsi klasik. Datanya akan diolah dengan uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, dan uji multikolenialitas. Nah, untuk melakukan uji regresi linier berganda ini, data yang didapatkan harus memenuhi persyaratan dari uji asumsi klasik, yaitu data harus berdistribusi normal dan data tidak terjadi heteroskedastisitas dan multikolenialitas. Maka setelah data tersebut memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan kepada tahap uji regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel yang diteliti tersebut. Selanjutnya, di sini yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Seperti yang telah kita ketahui tadi, sudah terbentuk 3 hipotesis dan 6 hipotesis dari 3 variabel. Nah, untuk pengujian hipotesisnya sendiri ada uji T dan uji R. Nah, uji T sendiri dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel secara parsial. Sedangkan untuk uji F ini untuk mengetahui pengaruh variabel ini secara simultan. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak penguji dan Bapak pembimbing, saya serahkan kembali. Cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Agisna Fauzia. Cukup melelahkan ya? Karena deg-degan juga. Iya. Ini lagi saum kan? Iya, lagi saum. Iya, jadi cukup berat ya. Mudah-mudahan para pengujinya nggak terlalu berat-berat deh ngujinya. Amin. Iya. Ini ceritanya sudah berapa lama ini melakukan penelitian awal? Penelitian awalnya sudah dilakukan sejak bulan Maret, di mana pada saat itu sudah mulai mengajukan judul, lalu mencari data, lalu menyusun latar belakang, lalu diajukan dulu kepada dosen pembimbing untuk mengetahui bagaimana kualitas dari latar belakang tersebut. Lalu selanjutnya setelah direvisi, diperbaiki lagi, lalu menyusun bab 1, lalu direvisi lagi, lalu menyusun lagi bab 2. Setelah itu direvisi lagi dan disusun bab 3 sampai akhirnya kemarin telah dilakukan tahap revisi sampai bab 3.